Wah, yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada yang menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, atau misalnya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Akan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. InsyaAllah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat dan salam juga selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. InsyaAllah ta'ala mulai malam hari ini dan seterusnya kita akan mengkaji fikih haj sebagai ganti kajian-kajian yang biasa kita kaji. Dan insyaAllah setelah kita menyelesaikan pembahasan haji, kita akan kembali lagi ke kitab-kitab yang biasa kita kaji di waktu antara maghrib dan isya, waktu Kota Banda Aceh, di setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamisnya. Barakallahu fikum. Baik, satu hal yang harus kita, atau beberapa poin sebagai muqaddimah sebelum kita masuk ke pembahasan fikih haji dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Muqaddimah dan poin yang pertama adalah sesuatu yang harus selalu tertancap kuat dan hadir di dalam hati kita adalah bahwa Allah Jalla wa'ala tidak mencipta kita kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. Ini sebuah akidah dan prinsip yang harus selalu tertancap kuat di dalam kalbu kita. Allah Jalla wa'ala tidak menciptakan kita untuk hal yang sia-sia, sekedar mengejar nilai-nilai dunia yang semu lagi menipu ini belaka. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali hanya untuk abatha, sia-sia, hanya sekedar makan, minum, menikah, memiliki anak keturunan, mengumpulkan harta benda atau nilai-nilai dunia yang semua lagi menipu lainnya. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuna innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Dan sesungguhnya aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Ini prinsip pertama atau poin pertama yang ingin saya sampaikan sebagai muqaddimah sebelum kita masuk ke kajian fikih haji. Poin yang kedua sebagai muqaddimah di kajian ini
Apabila prinsip yang pertama telah kita pahami bersama, maka ketahuilah bahawa kewajiban beribadah kepada Allah Jalla wa'ala yang Allah wajibkan kepada kita di dunia ini dengan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangannya, itu tidaklah lama. Tidaklah lama. Hanya dalam kurun waktu yang sangat cepat dan singkat. Hanya sampai kematian atau ajal datang menjemput kita. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu hingga kematian datang kepadamu. Seandainya malam ini malaikat maut datang mencabut nyawa kita, maka hanya sampai malam ini kita berkewajiban menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Jalla wa'ala yang menciptakan kita untuk beribadah hanya kepadanya dengan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ia Maha Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Hikmah, Maha Tahu. Maka perintah-perintah yang ia tuntut kepada kita untuk merealisasikannya dan larangan-larangan yang ia tuntut kepada kita untuk meninggalkannya, itu semuanya dibangun di atas kasih sayang, di atas hikmah dan ilmunya. Maka tiada jalan untuk menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kecuali dengan menghambakan diri kita kepadanya, dengan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman, man amila salih min dzakarin aw untha fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, suatu amalan dikatakan saleh apabila dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan dia memiliki akidah yang benar, dia lelaki ataukah wanita, maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang indah. Kata ulama tafsir, kalimat kehidupan yang indah di dalam ayat ini mencakup kehidupan yang indah di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kala. Dan kami akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Dan seandainya kita memiliki umur yang panjang sampai 60 hingga 70 tahun, yang itu merupakan umur mayoritas umat Nabi SAW, maka umur yang sepanjang 60 hingga 70 tahun tersebut amatlah singkat jika kita bandingkan dengan kehidupan akhirat. Karena satu hari di akhirat paling pendek yang seperti 1000 tahun di dunia ini. Anggaplah kita punya umur hingga 60 atau 70 tahun sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, inna a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik. Umur mayoritas umatku itu berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Amat sedikit di antara mereka yang memiliki umur lebih dari itu. Anggaplah atau seandainya umur kita sampai 60 hingga 70 tahun. Maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini jika kita bandingkan dengan waktu akhirat yang satu harinya Allah katakan ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini, maka waktu umur 60 hingga 70 tahun waktu di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat. Apalagi kalau kita membandingkannya dengan satu hari di akhirat yang Allah katakan khamsina alfasanah, yang lamanya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari 1 menit waktu akhirat. Sedangkan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, inna ahwana ahli nari 'adzaban yaumil qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayakhli minhuma dibaghu fayadhunnu annahu ashaddu 'adzaba wa huwa ahwanuhum 'adzaba. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat kelak adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan mendidih otaknya. Maka ia mengira bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah seorang penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Tiada siksaan yang lebih ringan dari siksaan di atas di dalam neraka Allah Jalla wa'ala di hari kiamat kelak. Dan satu hari di akhirat paling pendek ya seperti 1000 tahun di dunia ini. Makanya tak aneh ketika Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, tidak aneh pula kenapa Nabi SAW mengatakan kepada kabilahnya, keluarga besarnya, kepada pamannya dan kepada putri tercintanya, "Anqidhi nafsaki 'anil nar fa inni la ughni 'anki minallahi syai'a." Selamatkan dirimu dari neraka Allah karena aku tidak akan bisa mencegahnya darimu. Tidak aneh Nabi SAW memerintahkan kita untuk berlindung dari neraka dan memohonnya dengan bertawasul dengan wajah Allah Jalla wa'ala yang mulia.
Dan juga tidak aneh kenapa doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar menjadi doa yang sering Nabi SAW bacakan sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka seorang yang berakal tidak akan mungkin mengorbankan akhiratnya demi dunia ini. Yang mana nikmat di dunia ini masa penggunaannya tidak lebih dari 1,5 jam. Seorang yang benar-benar berakal tidak ingin rela kehilangan syurga Allah, kehilangan nikmat-nikmat di dalamnya yang Allah katakan a'adatu fiha li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'an wa la khatar 'ala qalbi bashar, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Telah aku persiapkan di dalam syurga untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat-nikmat yang belum pernah belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit di dalam hati-hati mereka. Seindah-indahnya nikmat dunia yang pernah terlihat, terdengar oleh pendengaran kita dan terbesit di dalam hati kita, maka sesungguhnya nikmat yang telah Allah persiapkan di dalam syurga untuk hamba-hambanya yang saleh jauh lebih indah dan jauh lebih sempurna dari itu. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, dua poin ini hendaknya selalu hadir dan tertancap kuat di dalam dada kita. Dan yang berikutnya, muqaddimah yang berikutnya, bahwa Allah Jalla wa Ala mewajibkan kepada kita ibadah, dan ibadah yang Allah Jalla wa Ala wajibkan kepada kita itu beraneka ragam. Ada yang sifatnya badaniyah, membutuhkan kekuatan fisik semata seperti salat dan ibadah yang lainnya. Ada ibadah yang hanya dengan harta, zakat, sedekah. Ada pula ibadah yang harus kita tunaikan dengan mengorbankan harta dan fisik kita, seperti haji. Itu semuanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti untuk menguji keimanan kita. Karena sebagian manusia mau mengerjakan suatu ibadah apabila ibadah tersebut tidak mengorbankan harta. Nah, sebaliknya sebagian manusia ada yang mau mengerjakan ibadah yang mengharuskan dia mengorbankan hartanya, tapi dia enggan melakukan ibadah yang mengharuskan dia mengorbankan fisik dan waktunya. Banyak orang gemar bersedekah tapi nggak mau salat. Ada yang suka salat tapi nggak mau zakat. Sehingga mencari-cari pendapat yang mengatakan tidak ada zakat dari emas perhiasan, maka dia tumpukkan emas sebanyak-banyaknya dengan bentuk perhiasan agar nggak kena zakat. Padahal zakat cuma 2,5%, sedangkan untuk rokoknya dalam sebulan bisa habis 1 sampai 2 juta. Nah, Muadz, duduk nak. Baik ya. Ini semuanya ada ujian dari Allah Jalla wa Ala. Allah ingin melihat siapa yang jujur dari kita dalam menghambakan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala. Adapun mereka yang jujur menghambakan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala, maka ia akan melaksanakan perintah Allah Jalla wa Ala tanpa melihat apakah perintah itu disukai oleh hawa nafsunya ataukah tidak, menguntungkan dunianya ataukah tidak. Karena dia tahu Allah yang mewajibkannya, dia Maha Penyayang, Maha Rahman, Maha Pengampun, Maha Hikmah, Maha Tahu. Tidak mungkin dia memerintahkan kita kepada sesuatu kecuali sesuatu itu murni atau dominan yang baik. Sebagaimana ia tidak mungkin dengan sifat Rahman dan hikmahnya melarang kita dari sesuatu kecuali karena sesuatu itu murni buruk atau dominannya buruk kepada kita. Nah, di antara ibadah yang Allah Jalla wa Ala wajibkan kepada sebagian hambanya yang telah memiliki kemampuan adalah ibadah haji. Dan ia ibadah yang membutuhkan harta, ya, fisik dan waktu. Dengan bahasa ulama fikih, ibadah badaniyah dan maliyah, membutuhkan kekuatan badan dan kekuatan harta. Allah Jalla wa Ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Jalla wa Ala telah mewajibkan kepada manusia untuk melakukan haji ke rumahnya Ka'bah bagi siapa saja yang mampu dari mereka. Dan Nabi SAW di dalam banyak hadisnya, baik hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim maupun yang diriwayatkan dari selain mereka, menjadikan haji dari salah satu dari 5 rukun Islam bagi mereka yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya. Bahkan beliau telah menyebutkan keutamaannya yang begitu besar. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainaha. Lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Umrah ke umrah adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan untuknya kecuali syurga.
Nah, ya, Nabi sebutkan tiada balasan untuk orang yang melakukan haji yang mabrur kecuali syurga. Dan bagi seorang muslim tentunya tiada sesuatu yang lebih mahal dari syurga. Karena kesuksesan yang sesungguhnya dan kesuksesan yang dicita-citai oleh seorang muslim dan muslimah adalah dia masuk syurga. Tidak ada kesuksesan yang lebih hebat, yang lebih besar, yang lebih sempurna dari itu. Ya, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan kalian hanya mendapatkan balasan dengan sempurna pada hari kiamat. Barang siapa yang telah dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan dari neraka, maka sungguh ialah orang yang telah beruntung. Untuk apa kita hidup di dunia ini dengan kesehatan yang sempurna? Bahkan mungkin seumur hidup nggak pernah sakit seperti Fir'aun. Fir'aun seumur hidupnya tidak pernah sakit. Ya, tidak pernah sakit. Atau dia berkuasa ratusan tahun seperti Namrud. Berkuasa selama 400 tahun lamanya. Bayangkan, dia menjadi seorang raja selama 400 tahun. Membunuh kaum muslimin, membakar hidup-hidup kaum muslimin yang tidak mau menuhankannya. Nah, atau dia memiliki kekayaan yang sudah tidak berseri seperti Qarun. Qarun kekayaannya luar biasa, sampai-sampai Allah Jalla wa Ala gambarkan di dalam surat Al-Qasas, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghil fasada fil ardi inna Allah la yuhibbul mufsidin." Qala inna ma utitu 'ala ilmin 'indi. Kunci kekayaannya saja, kunci gudangnya yang terbuat dari emas atau perak hanya mampu diangkat oleh al-usbah. Usbah itu kata sebagian ulama tafsir adalah 9 orang terkuat di dunia saat itu. Dan orang terkuat di dunia saat itu tentunya berbeda dengan orang terkuat di zaman ini yang sudah kena micin. Ya kan? Bayangkan ya, kaum Tsamud bisa buat rumah, memahat rumah di dalam batu, gunung batu, dan mereka tinggal di dalamnya. Padahal ada musim panas, ya kan? Kita aja nggak tinggal dalam batu dan bukan puncak panas seperti ini rasanya. Berarti bagaimana kekuatan mereka? Ya, kaum Sabak bisa membuat irigasi yang lebih hebat daripada irigasi zaman sekarang, zaman modern. Luar biasa berarti kekuatannya, ya kan? Musa alaihissalam disebutkan fawaqazahu Musa faqadha alaih. Sekali tampar orang itu langsung mati. Kekuatan orang dahulu luar biasa. Nah, kunci kekayaan yang si Qarun terbuat dari emas atau perak hanya mampu diangkat oleh al-usbah. Sebagian ulama menafsirkan al-usbah 9 orang terkuat. Ada yang mengatakan al-usbah itu adalah 40 orang terkuat di dunia. Seandainya seorang hidupnya di dunia seperti ini, punya harta yang sudah tidak berseri lagi, bahkan dia sudah lupa dengan sebagian besar asalnya di mana saja. Ya, memiliki kerajaan seperti Namrud 400 tahun. Bukan cuma 4, 5, 10 periode ya. 400 tahun menjadi raja. Gimana tuh lamanya? 400 tahun. Ya, menjadi raja. Makanya dia sombong. Tapi 400 tahun pula Allah menyiksa dia dengan Allah masukkan lalat ke dalam otaknya melalui hidungnya, dan Allah biarkan dia seperti itu selama 400 tahun. Ya, dan orang yang paling sayang kepadanya setelah kejadian itu adalah mereka yang mau datang berkumpul dan menumpukkan tangan mereka kemudian memukulnya ke kepalanya dengan harapan bisa mengeluarkan lalat yang sudah masuk ke dalam kepalanya. Nah, seandainya seorang memiliki kerajaan seperti Namrud, kekayaan seperti Qarun, ya, dan ketokohan ya seperti Abu Lahab dan semisal dengannya, tetapi mati dalam keadaan sul khatimah, di hari kiamat tempatnya neraka bukan surga, maka dia akan celaka selama-lamanya. Tetapi seandainya seorang manusia itu di dunia ini, kata Syekh Utsaimin, seandainya terjadi, dan ini mustahil, tidak akan pernah Allah ciptakan yang seperti itu, karena semua orang yang mati dan hidup dan mati dia telah mengkonsumsi rezekinya. Kemanapun dia berlari, rezeki akan mengejarnya. Seandainya ada yang mati tanpa rezeki, dan itu mustahil, dia mati tanpa rezeki, mati dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian karena nggak mampu beli pakaian, mati kelaparan, mati kehausan, tetapi dia mati husnul khatimah, mati sebagai ahli tauhid, mati sebagai pengikut sunnah Nabi SAW, dan telah bertobat dari maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia akan beruntung selama-lamanya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz.
Barang siapa yang dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan dari neraka, dialah orang yang telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu, lagi menipu. Maka Nabi katakan, dan haji mabrur itu tiada balasannya kecuali syurga. Seandainya keutamaan haji itu hanya ini, maka sudah cukup ini sebagai motivasi bagi seorang muslim dan muslimah. Karena tiada cita-cita yang lebih besar dan lebih mahal bagi seorang muslim dan muslimah selain masuk ke dalam syurga Allah dan selamat dari nerakanya. Nah, dengan dia masuk ke dalam syurga, dia akan bisa melihat wajah Nabi SAW, duduk bersama Nabi SAW, memeluk Nabi, bersalaman dengan Nabi, mencium kening Nabi, bisa bertemu dengan Abu Bakar, dengan Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang lainnya, bertemu dengan para anbiya, para siddiq, syuhada, salihin, ya, wa hasuna ulaika rafiqa. Dia bisa berkumpul dengan anggota keluarganya, walladzina amanu wa taba'ahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka ikut serta beriman seperti mereka, maka kami akan kumpulkan mereka di tempat yang sama dan kami tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun dari amalan yang telah mereka kerjakan. Dan lebih dari itu semuanya, kata para ulama, adalah bisa melihat wajah Allah Jalla wa'ala yang maha suci dari segala kekurangan dan keserupaan dengan makhluknya. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang telah berbuat kebaikan di dunia ini dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah, al-husna, syurga, wa ziyadah, dan tambahan. Kata para sahabat Nabi, maksudnya adalah melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Bagi ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladatuhu ummuh. Barang siapa yang haji karena Allah, ini syarat pertama dari syarat haji mabrur. Kalau ada yang bertanya apa itu haji mabrur, maka ini syarat yang pertama, lillah, dia lakukan karena Allah Jalla wa'ala. Karena ada sebagian orang melakukan haji tidak murni untuk Allah dan juga untuk manusia. Oleh karena yang ketika dia sudah haji dan tidak dipanggil Pak Haji, marahnya bukan main. Ana teringat cerita dengan kawan 2006 atau 2007. Beliau dari salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Dia pulang dari pondok pakai peci putih. Dan di kampungnya itu hanya ada satu orang yang baru haji. Bapak itu marah-marah sama dia. Antum ngapain pakai peci warna putih? Antum belum haji. Di kampung ini yang udah haji cuma ana, katanya. Haji itu capek loh, katanya. Enggak mudah. Jadi jangan sembarangan antum pakai peci haji, katanya. Demikian juga sebagian orang kalau naik khutbah Jumat, ya, enggak disebutkan title-nya, ya, dan tidak disebutkan haji, menegur panitia, menegur DKM masjid. Allahul musta'an. Ya, hanya ada di Indonesia nih Pak Haji, Bu Haji. Allahul musta'an. Nabi SAW haji, para sahabatnya haji, para sahabiah, istri-istri, enggak ada yang dipanggil Pak Haji. Haji Umar enggak ada, Haji Abu Bakar, Haji Ali, Haji Abu Hurairah, ya, Haji Khalid bin Walid. Enggak ada. Ya, Allahul musta'an. Ya. Bahkan sebagian mereka, wallahu alam benar atau tidaknya, dan tidak ada yang mustahil bagi manusia, ya. Di musim haji dia berangkat memang keluar negeri, tapi ke Singapura. Ada beberapa tokoh disebutkan, tapi wallahu alam benar tidaknya. Kita tidak boleh berburuk sangka, tapi ini untuk pelajaran. Namun kita sebutkan tidak mengapa, karena kita tidak menyebutkan namanya, walaupun diberikan namanya kepada anak. Jadi berangkat ke Singapura musim haji, pulang dapat sertifikat haji. Sedangkan dari kerajaan itu nggak ada sertifikat, ya. Yang ada cuma visa. Cuma ada visa tempel di paspor. Jadi pas pulang dia dikatakan pulang haji. Nah, tapi kok nggak jumpa, ya, dia hajinya VIP, katanya. Nggak jumpa dengan orang Aceh di sana. Nah, rupanya ya itu salah satu bahan untuk ya pilkada. Allahul musta'an. Yang pertama Nabi katakan, barang siapa yang haji karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang lain Nabi katakan, Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak menerima suatu amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Jalla wa ala berfirman, man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah, dia lakukan karenaku dan juga untuk dipuji oleh manusia, riya, maka aku akan tinggalkan dia dan aku campakkan ibadah yang ia lakukan tersebut.
Dan dalam riwayat yang lain pada hari kiamat Allah panggil dia. Semua yang pernah riya di dunia ini dan matinya belum bertobat dari dosa riya, Allah panggil mereka. Allah katakan, coba panggil, pergi kalian, datangi oleh kalian orang-orang yang dahulunya kalian riya karena mereka. Coba minta balasan dari mereka. Apakah mereka mampu memberikan balasan atas ibadah yang kalian lakukan dengan riya tersebut? Allah permalukan mereka. Nah, di hadapan seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan di dunia ini dari semenjak Nabi Adam hingga hari kiamat di padang mahsyar. Ini bahayanya riya ya. Dan riya itu, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, tidak sekedar menghilangkan pahala. Ini harus selalu kita ingat. Ya, harus selalu kita ingat diri kita yang pertama kali. Dan juga secara umum untuk orang awam. Karena yang termenset di sebagian besar orang awam itu, kalau ibadah itu tidak ikhlas, riya, hanya sekedar pahala ibadahnya sia-sia. Dia nggak mendapatkan pahala. Lah, riya itu lebih bahaya dari itu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nasi tusa'ira bihimun naru yaumal qiyamati thalathah." Manusia yang pertama kali diseret dengan wajah yang ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka sebelum Allah melemparkan penyembah berhala ke dalam neraka. Ada 3 jenis manusia. Yang pertama orang yang mati di medan. Waalaikumsalam, silakan Pak Ishak. Orang yang mati di medan jihad. Untuk jamaah wanita sebelah kanan. Tinggal buka aja Bu pintunya. Nah. Baik, yang pertama orang yang mati syahid di medan jihad. Yang kedua seorang ulama yang ketika di dunia siang dan malam belajar dan mengajarkan ilmu agama. Yang ketiga adalah orang yang selalu bersedekah ketika di dunia, tetapi semua mereka riya. Maka mereka menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajah yang ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Oleh karena Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab An-Nuniyah mengatakan mu'adzabun qabla ubadil wathani. Mereka akan disiksa oleh Allah sebelum Allah menyiksa penyembah berhala. Nah, ini syarat haji mabrur yang pertama. Kalau ada yang bertanya apa itu haji mabrur, yang Nabi sebutkan tiada balasan yang kecuali syurga, dan kalau dia pulang haji seperti keluarnya seorang bayi ya dari perut ibunya, ini syarat yang pertama dari syarat haji mabrur, ikhlas. Dan ikhlas ini tidak mudah. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan Anda belum ikhlas apabila Anda merasa ikhlas itu mudah bagi Anda. Nah ya, Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i, Amirul Mukminin, Jabal min Jibali A'immatul Hadits, mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Tiada sesuatu yang lebih sulit untuk aku luruskan selain dari hatiku. Nah, karena hitungan detik hati itu bisa berubah. Berangkat, nah, Masya Allah, ya, bisa ikhlas. Tapi dalam hitungan detik, tidak hanya menit, hitungan detik bisa berubah. Makanya hati dalam bahasa Arab disebut qalbun. Apa arti qalbun? Terbalik. Itu arti qalbun. Karena dia mudah inqalaba yang qalibu. Mudah terbolak-balik. Berangkat dalam keadaan ikhlas sampai dalam keadaan riya. Mudah. Ya, terbalik hati ini. Makanya doa yang paling sering Nabi bacakan dan tiada doa yang lebih sering dari itu adalah doa Allahumma muqallibal qulub tsabil qalbi ala dini. Bayangkan seorang nabi yang sudah dijanjikan masuk syurga, dipastikan masuk syurga. Tidak ada yang masuk syurga selain sebelum beliau memasukinya. Ya, tiada makhluk yang lebih mulia semenjak Allah menciptakan makhluknya daripada beliau. Doa yang paling sering beliau bacakan bukan yang lainnya, tapi ini, Allahumma muqallibal qulub tsabil qalbi ala dinik. Nah, ya, ini salah satunya, karena menjaga hati di atas keikhlasan itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, manusia boleh kita tipu, tapi Allah tidak bisa kita tipu. Seorang mati dalam keadaan sujud di dalam salatnya, manusia boleh mengatakan Masya Allah beliau mati dalam keadaan sujud, mati sedang berkhutbah di atas mimbar Jumat, mati sedang ceramah. Orang akan menganggapnya husnul khatimah. Tapi bisa jadi dia su'ul khatimah di sisi Allah apabila saat itu dia sedang riya. Dia sujud riya, ya, atau dia sedang tawaf riya. Hello guys, ya, semangat nabung untuk umroh ya, ya Masya Allah umroh, hello guys. Walaupun kita nggak boleh berburuk sangka setiap orang yang selfie, karena itu masalah hati, hanya dia yang tahu setelah Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya. Tapi itu nasihat untuk diri kita sendiri. Atau seorang ustadz mati sedang berceramah, mati di atas khutbah Jumat, mimbar Jumat, orang boleh menangis, histeris menangis
terharu melihat ustadznya meninggal dalam keadaan khutbah Jumat sedang berceramah. Tapi kalau dia di saat itu sedang riya, sedang ujub, kagum terhadap dirinya karena melihat jamaah yang begitu banyak dan terpukau dalam luar biasa jumlah fannya, maka dia mati su'ul khatimah. Nah, maka dia mati su'ul khatimah. Maka Imam Ibnul Jauzi, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketika menyebutkan tentang mati su'ul khatimah, itu beliau sebutkan di dasisatin fi qalbi, itu karena ada sesuatu yang bermasalah di dalam hatinya. Nah, karena ada sesuatu yang bermasalah di dalam hati. Orang mati di depan Ka'bah, sangat besar potensinya dia mati su'ul khatimah. Mati sedang baca Al-Quran, sedang sujud, sedang ruku, sedang menggunakan kain ihram, mati su'ul khatimah. Kalau dia tidak ikhlas saat itu, sedang riya, sedang ujub. Su'ul khatimah itu sesuai dengan dosanya. Ada yang su'ul khatimah yang membuat seseorang kekal dalam neraka Allah, kalau itu dosa-dosa yang membatalkan Islam. Ada yang su'ul khatimah tetapi tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka Allah. Tergantung dia su'ul khatimah di atas dosa apa. Kalau su'ul khatimahnya di atas dosa-dosa yang bisa membatalkan Islam, syirik besar, berdoa kepada selain Allah, memperolok-olok agama Allah, ya, dan seterusnya dari dosa-dosa yang membatalkan Islam, maka su'ul khatimah tersebut akan mengekalkan dia dalam neraka Allah. Tapi kalau dia su'ul khatimah di atas dosa-dosa yang tidak membatalkan keislaman, yaitu dosa-dosa di bawah syirik, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Namun bukan berarti kita boleh sepele, karena satu hari dalam neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Ini syarat haji mabrur yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, falam yarfuth, ya, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahil, ya, dengan ucapan dan perbuatannya, ya, ucapan-ucapan yang kotor. Dan ini sangat mungkin terjadi, dan itu anak saksikan sendiri, terkhusus ketika di dalam kemah Mina, ya. Biasanya orang kalau baru datang, Masya Allah, surga dan neraka itu seperti tertancap di depan kedua matanya. Saya 5 hari pertama, Masya Allah, air mata masih sering berlinang, membasahi wajah, ya. Apalagi kalau itu haji dan umrah perdana, ya. Begitu, ya, sudah hari-hari tasyrik kan udah mulai santai nih. Hari-hari tasyrik udah pakai baju biasa di dalam kemah, ya, begitu panas, ya, ngantri kamar mandi, ya, itu luar biasa. Syaitan memancing kita untuk melakukan hal-hal yang membuat haji kita menjadi tidak mabrur. Karena syaitan di musim haji tidak terbelenggu, berbeda dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan dia terbelenggu. Hanya di bulan Ramadan syaitan itu terbelenggu. Di musim haji Nabi nggak sebutkan. Makanya potensi kita melakukan hal-hal yang membuat haji kita menjadi haji yang tidak mabrur itu sangat banyak. Ya, waktu itu naudzubillah min dzalik, alhamdulillah Allah muliakan kita dengan manhajus salaf. Ya, yang menuntun kita untuk tidak boleh mencela pemimpin, untuk bersabar dan sebagainya. Di dalam kemah haji ana sendiri mendengar mencaci maki presiden dan sebagainya. Yang ini mencaci maki 01, yang itu mencaci 02. Ya, subhanallah, ya. Itu kan caci makian, membatalkan haji mabrurnya. Pulang nggak dapat haji mabrur, ya. Presiden yang dia caci maki dapat pahala jariah. Dapat pahala jariah. Allahul musta'an. Alhamdulillah Allah muliakan kita dengan manhajus salaf, ya. Yang ketiga kata Nabi, walam yafsuq, dia tidak melakukan kefasikan. Kefasikan itu tidak hanya perzinaan, pembunuhan, perjudian. Caci maki seorang muslim adalah kefasikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi katakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan, dan memeranginya adalah sebuah kekufuran. Ya, ada yang caci maki MBS ketika haji, ya. Mahkota raja dicaci maki. Alasannya begini begitulah, ya. Kali itu teman duduk ketika haji, ya, merokok, kefasikan, ya kan? Ya, rafas, mengganggu orang lain. Ya, sebagian orang dalam kemah Mina lu ngerokok, sambil ngantri di kamar mandi ngerokok. Kita yang di belakang yang terkena asapnya, Masya Allah, ya, luar biasa terganggunya. Merokok di mana-mana merokok. Orang di kemah Mina itu. Kalau di hotel nggak usah tanya lagi. Ya, ini masih dengan kain ihram. Di Mina ngerokok, di Arafah merokok. Rata-rata orang Indonesia.
Nah, rokok akan rafath, mengganggu orang lain, menzalimi orang lain. Salah satu pembatal haji mabrur. Kefasikan, mencaci maki orang lain dalam kemah. Yang ini mencaci maki 01, yang itu mencaci maki 02. Kefasikan. Nah, kefasikan. Nah, Nabi mengatakan barang siapa yang haji karena Allah, tidak rafath, melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, tidak melakukan kefasikan, raja'a kayaumi waladatuhu ummuh. Ya. Kayaumin waladatuhu ummuh. Dia kembali dari hajinya seperti seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Namun ini tidak mudah. Dan antara syarat lainnya Allah katakan adalah wala jidala fil hajj. Tidak ada perdebatan di dalam haji. Ini syarat berikutnya dari syarat-syarat haji mabrur. Tidak suka berdebat, kecuali berdebat untuk membela kebenaran. Ada orang yang terzalimi, tertuduh, dan dia orang yang tidak melakukannya. Boleh seorang berdebat untuk membelanya. Tapi berdebat hanya gara-gara 01 dan 02 itu apa juga. Dan ini benar-benar Anda rasakan jemaah. Ya, sampai-sampai ada jamaah yang nggak mau lagi dengar kajian Anda gara-gara Anda menasihati mereka. Tidak boleh mencaci maki presiden, pemerintah. Doakan mereka, kita sedang di haji, ya. Doakan mereka dapat hidayah, dibantu oleh Allah. Kalau kita jadi mereka, mungkin kita lebih buruk dari mereka. Bahkan kalau kita jadi Pak RT aja mungkin lebih kejam daripada yang lain. Apalagi jadi presiden dan sebagainya. Ya, Anda rasakan itu. Begitu jadwal maka kalau Anda datang, ada yang ya agak menjauh, ada yang kasih isyarat jangan bahas lagi masalah ini. Ya, jangan bahas masalah ya 01, 02 kalau Ustaz Farhan datang. Habis kita nanti. Sampai segitunya jemaah. Yang menyedihkan sebagian mereka berjenggot dan bercelana cingkrang, tapi pahamnya takfiri, terkena paham khawarij, paham ikhwan muslimin. Nah, dan itu membatalkan haji mabrurnya, bukan membatalkan haji, membuat hajinya menjadi haji yang tidak mabrur. Ya, berdebat. Habis-habis mending dia dalam kemah baca Al-Quran, berzikir, ngobrol yang bermanfaat, tanya masalah ilmu agama, ya, belajar tentang salat, ya, tentang wudu, sujud sahwi dan hal-hal lainnya. Nah, itu jauh lebih bermanfaat. Baik, syarat haji mabrur yang lainnya adalah dia melakukannya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah haji kalian dariku. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini sebagai muqaddimah sebelum kita masuk kepada fikih haji lebih detail yang akan kita baca dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Di sini beliau akan uraikan kepada kita definisi haji secara etimologi dan secara syar'i, hukum dan keutamaannya. Tadi sudah kita baca sebagiannya. Apakah berapa kali wajib dilakukan dalam setahun, syarat-syarat haji, ya. Kemudian juga hukum umroh dan dalilnya, mawaqit haji dan umrah, juga rukun-rukun haji. Juga akan beliau jelaskan nanti rukun-rukun haji, wajib, hal-hal yang wajib dalam haji, hal-hal yang sunnah di dalam melaksanakan haji, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang masih dalam keadaan ihram, dan hal-hal yang harus dikerjakan oleh seseorang kalau dia sudah melanggar larangan-larangan ihram. Kemudian juga terkait darah yang harus dialirkan dari seekor hewan di musim haji tamattu ataukah yang lainnya. Beliau juga akan menerangkan kepada kita nanti perbedaan tahallul al-awwal, tahallul tsani, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah di musim haji. Nah, sebelum kita membaca itu semuanya, ana ingin bacakan 7 nasihat indah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang beliau utarakan kepada orang yang hendak melakukan ibadah haji. Ya, 7 nasihat indah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Umur beliau mungkin sekarang sudah mendekati 100 tahun. Beliau bisa dikatakan guru seluruh ulamanya Madinah, tanpa terkecuali hampir seluruh ulama di Madinah saat ini adalah murid beliau. Beliau rektor kedua Universiti Madinah. Beliau mengajar sampai buta dan sampai lumpuh di Masjid Nabawi. Dalam keadaan lumpuh, dipopoh oleh anak dan cucunya, ya, dengan kursi roda, dan dalam keadaan buta masih mengajar Sahih Bukhari. Beliau rektor nomor 2, yang kedua Universiti Madinah. Nasihat yang pertama dari beliau adalah keikhlasan. Saya singkatkan aja ya supaya cepat selesai.
Dan dalil-dalil yang menerangkan kepada kita keutamaan ikhlas dan bahayanya lawannya ikhlas yaitu riya telah kita maklumi bersama. Nasihat yang kedua dari beliau adalah an yajtahidal hajj fi ma'rifati ahkamil haji wal umrah, agar seorang yang berangkat haji dan umrah itu benar-benar mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haji dan umrah, agar dia melakukannya di atas ilmu. Nah, tidak sekedar melihat Ustaz Fulan dan Alan melakukannya maka ia melakukannya, tetapi dibangun di atas ilmu. Allah Jalla wa Ala melarang kita beribadah tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Nasihat ketiga dari beliau adalah an yahrisa fi safaril hajj ala sihbatil akhyar. Hendaknya dia bersemangat di dalam safarnya itu bersahabat dengan orang-orang yang baik. Yang baik dalam ilmu, amalan dan adabnya. Karena kalau dalam perjalanan haji dan umrah kita tidak bersahabat dengan orang-orang yang baik, maka kira-kira kapan kita akan bersahabat dengan orang yang baik? Kalau di Indonesia kita mau tidak mau terkadang harus berduduk, harus bermajlis dengan orang-orang yang kita tahu dia nggak sholat. Dia nggak sholat, dia makan riba, dia pemeras, memakan uang haram dan sebagainya. Tapi karena kita ya rutinitasnya di situ, bekerja di situ, mau tidak mau terkadang harus semeja dengannya, harus duduk bersahabat dengannya. Nah, tapi kalau perjalanan haji dan umrah, kita alasan apa yang kita miliki untuk tidak bersahabat dengan orang-orang yang baik? Dan jangan dikira yang berangkat dari haji dan umrah itu baik semua di sana ya. Ada sebagian orang ya begitu selesai haji, selesai umrah, ada yang balik-balik lagi ke Ka'bah kecuali ketika tawaf wada aja. Ya, ada yang sehari-harinya merokok. Ya, memang dari sini dia udah titipkan rokok-rokoknya dalam koper-koper jamaah. Allahul musta'an ya. Ada yang fokus dengan tawaf di Tower Zamzam yang tidak terbatas jumlah tawafnya, boleh 7 kali, boleh lebih dan boleh kurang. Ya. Ada yang sibuk nonton di dalam hotel. Bayangkan loh, udah di tanah Madi, tanah suci, nonton film action, ya, nonton berita, nonton gosip. Ada yang nonton film Korea sebagai ibu-ibu. Ini dalam perjalanan Madinah ke Mekah dalam keadaan ihram, ya, atau sudah di Mekah. Sebagian jamaah ada yang masih nonton film Korea. Nasallallahu salamul afiyah. Pengaruh teman. Pengaruh teman. Kau usahakan ya punya teman yang baik dalam perjalanan haji dan umrah, kata Syekh, yang memiliki ilmu ya, karena banyak hal yang berkaitan dengan ilmu ya dalam perjalanan tersebut. Kita bisa menambahkan ilmu kita terkait fikih salat, fikih haji, fikih umrah dan yang lain-lainnya, mendapatkan ilmu tentang sirah dan sebagainya. Dan juga dengan orang yang baik adabnya. Beliau sebutkan dalil-dalil tentang pentingnya berteman dengan orang yang baik, dan saya kira sebagian besar dalilnya telah kita ketahui bersama untuk menyingkat waktu. Nasihat keempat yang indah dari beliau adalah an yakuna ma'ahu fi safari ma yahtaju ilaihi minal mal. Hendaknya dia berbekal dengan sebagian harta yang dia butuhkan. Jangan sampai dia harus meminta dan mengemis-ngemis di sana. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Wa may yasta'fif yu'ifahullah wa man yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta kepada manusia, maka Allah akan memuliakan dia. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka Allah kayakan dia. Waktu itu di masa Nabi SAW ada sebagian jamaah dari Yaman, mereka tidak membawa bekal dengan alasan tawakal. Begitu sampai haji kan lama ya, pari reguler ya, 42 hari ya. Akhirnya meminta-minta kepada manusia. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berbekal. Ya, tawakal dan berbekal. Itulah tawakal yang sesungguhnya. Nah, ya, jangan sampai seseorang ya dengan alasan tawakal akhirnya menyiksa dirinya sendiri di sana. Nah, hendaknya dia membawa sebagian harta, terlebih lagi terkadang keluarga yang dia tinggalkan sangat bahagia apabila mendapatkan oleh-oleh darinya. Meskipun bagi keluarga yang ditinggalkan oleh saudaranya atau keluarganya yang berangkat haji dan umrah, jangan pernah menitipkan sesuatu. Ini nasihat anak ya. Bukan berarti antum jangan sampai nitipkan ya. Bukan ya. Antum titip boleh kalau anak mampu, anak boleh insyaallah. Tapi nasihat secara umum jangan. Apalagi orang tua ya yang berangkat ya, terkhusus orang tua. Buyar pikirannya. Anak pernah 2014 ya pulang, oh, Masya Allah, sebagai nenek-nenek itu saking bawa oleh-olehnya, saking banyaknya, itu sampai bawa
ikat dengan tali kabinnya. Bayangkan diseret di airport Kuala Lumpur yang begitu jauh, saking banyak yang oleh-oleh dia bawa, sebagiannya di sini, sebagian lagi tarik pakai tali. Dan benar, ya, oleh-oleh untuk siapa? Untuk cucunya sekian. Ya subhanallah, kenapa anaknya tidak berpesan kepada orang tua mereka kalau berangkat nggak usah pikir apa-apa? Ya kan bisa. Ya, ini memang orang tua ada titip, nek jangan lupa cucu ini minta ini, cucu. Akhirnya di sana fokus. Tower Zamzam, tawafnya. Mall At-Taibah. Ya, apalagi Mekah Madinah, begitu kita masuk Tower Zamzam seolah-olah kita bukan sedang di Mekah, sedang di Dubai. Ya, barang-barang termahal, termurah yang ada di seluruh dunia ada di sana. Wanita-wanita tercantik di dunia berkumpul di sana. Ya, tempat berkumpulnya wanita tercantik di dunia itu Mekah Madinah. Barang-barang termahal dan termurah juga ada di Mekah dan Madinah. Begitu keluar dari Masjid Nabawi masuk ke dalam Mall At-Taibah seolah-olah kita bukan di Mekah. Nggak terasa. Ya, masuk duha tiba-tiba udah adzan zuhur. Ya, dan masya Allah memang jamaah yang paling banyak tawaf di Tower Zamzam dan sa'i di Mall At-Taibah Madinah itu adalah Indonesia. Sampai-sampai orang Bangladesh bisa bahasa Indonesia. Bayangkan itu berarti betapa banyak orang. Nggak masalah, tapi usahakan jangan pernah nitipkan sesuatu. Buyar pikirannya, dan waktu di sana sangat mahal. Waktu di sana sangat mahal, apalagi kalau umroh, Ramadan dan haji. Bisa keluar, nggak bisa masuk lagi, atau bisa masuk tapi nggak bisa keluar lagi dari masjid. Baik, nasihat pula yang kelima adalah agar seorang berakhlakul karimah di sana. Nasihat yang keenam agar memperbanyak zikir, doa, istighfar dan menjaga lisannya di sana. Kemudian yang ketujuh, ini nasihat beliau yang terakhir, agar dia tidak menyakiti orang lain dengan ucapan dan perbuatannya. Dan ingat ya, ini kezaliman. Allah Jalla wa Ala menyebutkan terkait tanah suci, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiq min adzabin alim. Barang siapa yang baru berencana melakukan kezaliman di tanah suci, nudhiq min adzabin alim, kami akan menyiksanya dengan azab yang pedih. Banyak bentuk kezaliman yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji dan umrah dan dia tidak sadar, atau sadar tapi pura-pura nggak sadar. Contohnya apa? Rokok. Bayangkan loh, di depan Hilton Tower, kan itu masih halaman Masjidil Haram, di tangga itu penuh orang merokok. Yang kedua apa? Demi mencium hajar aswad, dia tackle orang, dia tonjok orang, dia tarik orang, itu paling banyak. Makanya ketika ada seorang wanita datang kepada Aisyah dengan penuh kebanggaan, "Wah Aisyah, aku sudah mencium hajar aswad." Aisyah bertanya, "Kamu mencium hajar aswad dalam kerumunan kaum laki-laki? Ma ajarakillah, semoga Allah tidak memberikan pahala untukmu." Dia tadinya udah bangga, ya kira mungkin dapat pujian nih dari Aisyah, ya kan, seorang wanita bisa cium hajar aswad. Maka Aisyah bertanya, "Kamu mencium hajar aswad di dalam kerumunan kaum laki-laki? Semoga Allah tidak memberikan pahala untukmu." Artinya apa? Berkerumunan, bersentuhan kaum laki-laki haram. Cium hajar aswad sunnah, dan sunnah mencium hajar aswad itu adalah ketika tawaf. Ya, sebagian orang nggak tawaf, nggak apa-apa, hanya datang khusus untuk cium hajar aswad. Kemudian pulang, bangga, alhamdulillah udah cium hajar aswad. Apalagi orang Indonesia nih. Ya, kalau pulang dari haji dan umrah belum cium hajar aswad, seolah itu haji dan umrah belum sah. Ya, belum sah. Dia lebih baik terlewat dari sholat jenazah daripada cium hajar aswad. Bahkan sekarang cium hajar aswad nggak tahu sekarang ini. Ya, ada calonnya. Sebelum Covid harganya 150 real kalau mau cium hajar aswad. Ya, dari halaman Masjidil Haram udah ada penawarnya. Nanti ya mereka udah punya anggota sampai ke hajar aswad. Ya, orang Indonesia dari satu daerah yang terkenal di Indonesia, kalau dari luar biasa orang negro-negro tuh. Yuk, sampai dorong-dorong orang. Ya. Mendolimi. Nah, di depan Ka'bah mendolimi orang lain. Nggak boleh, nggak ada ulama kita yang sampai dorong-dorongan cium hajar aswad seperti itu. Nah, wallahu taala ala bisawab. Ini 7 nasihat indah dari beliau, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke rincian fikih haji. Wallahu taala ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.